Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran agama Kristen kita ya. Dan yang mengajar pada pagi hari ini adalah Pak Sam. Sudah? Kalau sudah siap semua, Pak Sam mau kasih tahu anak-anak jangan sampai salah video ya. Video pembelajaran agama Kristen yang sedang anak-anak saksikan adalah video pembelajaran untuk murid-murid kelas 4 SD. Apakah murid-murid yang pada saat ini sedang menonton adalah murid-murid kelas 4 SD? Kalau sudah betul, berarti sekarang disiapkan yuk perlengkapan untuk belajarnya. Ya. Oh iya, Pak Sim juga mengucapkan selamat untuk semua murid-murid ya yang sudah naik ke kelas 4 sekarang. Dari kelas 3 sekarang sudah kelas 4. Sudah semakin besar, harus semakin rajin, dan juga makin mengasihi Tuhan Yesus ya. Oke, disiapkan ya perlengkapan untuk belajar agama Kristennya. Yang pertama, disiapkan Alkitabnya. Oke, sudah? Kalau lagi diambil, boleh di-pause dulu videonya, lalu diambil Alkitabnya. Kemudian disiapkan juga buku paket atau buku cetak agama Kristennya. Kalau belum ada nggak apa-apa, boleh pakai e-book ya, e-book yang waktu itu Pak Sam udah kirimkan. Ya, isinya sama kok, e-book sama buku paket atau buku cetaknya isinya sama. Kalau sudah, disiapkan juga buku tulis atau buku tugas agama Kristennya. Ya, udah kelas 4 harus makin rapi ya. Bukunya jangan dicampur-campur. Khusus buku tulis atau buku tugas agama Kristen. Ya, karena nanti di tengah-tengah video akan ada soal-soal pertanyaan yang Pak Sam beritahu dan harus dikerjakan. Ya. Jadi disiapkan juga buku tulis atau buku tugasnya, dan yang terakhir siapkan alat tulisnya, pulpen atau pensil. Ya, seperti pelajaran yang lainnya aja. Kalau biasanya pakai pulpen, boleh pakai pulpen. Kalau biasanya pensil, pakai pensil aja. Ya, kalau lagi disiapkan semua, boleh di-pause dulu videonya. Lalu nanti kita mau berdoa ya. Udah siap semua? Kita mau berdoa ya, yuk sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Pak Sam gak lihat loh, walaupun belajar online. Tetapi Tuhan Yesus di sorga melihat anak-anak yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Ya, berdoa kan berarti kita bicara dengan Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi gak boleh main-main ya. Yuk sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Gak usah tengok kanan, tengok kiri. Ikutin Pak Sam berdoa. Ya, ikutin Pak Sam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini, kami mau belajar agama Kristen. Berkati Pak Sam yang mengajarkan kami. Berkati kami supaya bisa fokus dan mengerti pelajaran pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin ya. Kita akan mulai pelajaran kita. Anak-anak, Pak Sam ingatkan lagi, jadi video pembelajarannya ini harus didengarkan sampai habis. Gak boleh dilewat-lewatin, gak boleh dilompat-lompatin, atau langsung ke bagian akhir video, gak boleh. Harus didengarkan semua, karena nanti Pak Sam berikan soalnya satu persatu ya. Jadi harus didengarkan dulu penjelasannya supaya bisa menulis soal pertanyaannya dan juga bisa menjawabnya.
Kalau mendengarkan dengan baik, pasti Pak Sam jamin bisa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Yuk, kita buka buku paketnya atau buku cetak atau e-booknya. Halaman 1. Ya, halaman 1 kita mulai pelajaran 1 ya. Judulnya apa? Dibuka dulu. Ya, dibuka dulu. Kita baca sama-sama ya, halaman 1 pelajaran 1 judulnya, baca sama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sungguh Allah Maha Hadir. Ya anak-anak, jadi pelajaran kita judulnya Sungguh Allah Maha Hadir. Ya, apa sih yang dimaksud dengan Allah Maha Hadir? Ya, perhatikan, Allah Maha Hadir artinya Allah hadir di setiap waktu dan tempat. Ya, jadi itu artinya Allah Maha Hadir. Allah hadir di setiap waktu dan tempat. Nah, anak-anak, berarti kalau Allah hadir di setiap waktu dan tempat, artinya apa? Berarti Allah itu ada di mana-mana. Ya. Anak-anak mau pergi sejauh apapun, di situ Allah ada. Mau ke tempat yang terpencil sekalipun, Allah ada. Ya. Di masa lalu ketika anak-anak masih kecil, ya, masih TK, Allah ada. Di setiap waktu Allah selalu ada. Ya, di setiap tempat Allah selalu ada. Itu artinya Allah Maha Hadir ya. Allah hadir di setiap waktu dan tempat. Oke, sekarang kita mulai ya. Yuk, buku tugasnya diambil, tulis soal nomor 1. Soalnya ditulis juga ya, supaya bisa dipakai untuk belajar. Tulis soalnya, setelah itu langsung dijawab. Soal nomor 1, kalau Pak Sam terlalu cepat, boleh di-pause dulu videonya, lalu ditulis pelan-pelan. Soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan Allah Maha Hadir. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Allah Maha Hadir. Tanda seru. Oke, di pause dulu videonya lalu langsung dijawab. Setelah sudah dijawab ya, tadi Pak Sam udah jelasin, baru dilanjutkan lagi mendengarkan penjelasan Pak Sam. Anak-anak, kita sudah tahu bahwa Allah itu apa tadi? Maha hadir, ada di mana-mana ya. Dan juga kita bisa melihat, walaupun Allah tidak kelihatan wujudnya seperti teman kita, seperti orang tua kita, tetapi kita bisa melihat Allah melalui apa? Melalui alam semesta. Ya, anak-anak, melalui berbagai peristiwa alam, kejadian-kejadian yang terjadi, itu semua kan bukan dibuat oleh manusia. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya matahari. Coba matahari siapa yang buat? Apakah manusia? Bukan. Matahari itu dibuat oleh Tuhan Allah. Ya. Tuhan Allah baik gak? Sangat baik, Dia menciptakan matahari. Dan matahari ini bisa memiliki manfaat untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan. Ya. Misalnya untuk manusia, apa manfaat matahari untuk manusia? Sebagai sumber vitamin D. Kemudian manfaat matahari bagi hewan? Apa tuh manfaatnya? Untuk menghangatkan tubuh. Kemudian manfaat matahari bagi tumbuhan apa? Sinar matahari membantu proses fotosintesis. Ya, apa itu Pak Sam fotosintesis? Ya, jadi fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan untuk dirinya sendiri ya. Kayak kita, kalau kita apa membuat makanan, kita masak. Nah, kalau tumbuhan dia melalui proses fotosintesis dan ini memerlukan sinar matahari. Jadi Tuhan itu baik walaupun gak kelihatan, tetapi kita bisa melihat dari ciptaannya matahari tadi ya. Bisa memiliki manfaat untuk manusia, untuk hewan, dan juga untuk tumbuhan.
Ya, sekarang ditulis lagi yuk soal nomor 2. Soal nomor 2 kalau Pak Sam terlalu cepat di pause dulu videonya. Soal nomor 2. Sebutkan manfaat matahari bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanda seru. Sekali lagi, soal nomor 2. Sebutkan manfaat matahari bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanda seru. Ya, jadi tadi sudah Pak Sam jelasin ya. Sekarang anak-anak tulis. Bagi manusia manfaatnya apa? Matahari. Bagi hewan manfaat matahari apa tadi? Kemudian bagi tumbuhan apa sih manfaatnya? Ya, di pause dulu videonya. Yuk langsung dijawab soal nomor 2. Ya, kalau sudah, dilanjut lagi dengarkan penjelasan Pak Sam. Jadi itu ya, dari ciptaan alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah, kita bisa melihat bahwa Allah itu ada di mana-mana. Ya, Dia menciptakan matahari. Kemudian anak-anak pernah lihat gak peristiwa hujan? Ya, hujan itu siapa sih yang bikin sampai bisa ada air jatuh dari langit? Itu semuanya atas seizin Tuhan. Ya, Tuhan yang mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, airnya nggak bisa jatuh. Ya, di atas terus. Tetapi Tuhan bisa membuat peristiwa hujan, dan ini bermanfaat lagi untuk setiap ciptaan Tuhan yang lain. Nah, ayo manfaat hujan apa untuk manusia? Hujan membantu pertanian, ya. Pertanian ini memerlukan air hujan. Kalau panas terus, tanamannya akan mati dong nanti. Ya, butuh air, butuh hujan. Kemudian bagi hewan apa? Manfaat hujan bagi hewan. Hewan-hewan bisa mandi, membersihkan diri. Kemudian untuk tumbuhan, apa manfaat hujan? Ya, hujan bisa menyuburkan tanaman atau tumbuhan. Ya, jadi itu manfaat hujan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Lanjut lagi ya, ditulis yuk soal nomor 3. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause dulu videonya. Soal nomor 3. Sebutkan manfaat hujan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 3. Sebutkan manfaat hujan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanda seru. Ya, tadi Pak Sam udah jelasin ya. Jadi anak-anak jawab. Manfaat hujan bagi manusia apa? Bagi hewan apa? Bagi tumbuhan apa? Ditulis ya. Jadi di pause dulu videonya, langsung dijawab ya soal nomor 3. Kalau sudah, lanjut ya dengarkan penjelasan Pak Sam. Jadi anak-anak, kita sudah lihat ya, walaupun Allah nggak kelihatan, kita bisa melihat dari berbagai ciptaannya di alam semesta. Ya, dari matahari kita bisa ingat, oh ini yang ciptakan adalah Tuhan. Ya, dari hujan, oh hujan ini atas seizin Tuhan, berarti Tuhan itu ada. Walaupun kita tidak bisa melihatnya langsung. Ya anak-anak, dan juga kalau kita melihat peristiwa apa lagi yang lain? Ya, tadi selain hujan, selain matahari, apalagi? Gak usah jauh-jauh, kita bisa melihat apa? Diri kita manusia. Nah, manusia itu diciptakan dari siapa? Walaupun dilahirkan oleh ibu, tetapi yang memberikan nyawa, yang memberikan kehidupan adalah Tuhan. Begitupun dengan hewan dan tumbuhan, semuanya bisa hidup karena Tuhan memberikan nyawa. Ya. Jadi kita bisa melihat manusia ya, contoh-contoh bentuk kehadiran Allah melalui alam semesta. Apa aja tadi? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Kemudian benda lainnya ada air, ada api, ada langit, ada bulan, ada gunung, dan lainnya. Melalui semuanya itu kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Karena semuanya ini, seluruh alam semesta ini diciptakan oleh
Tuhan. Ya anak-anak, jadi ditulis ya. Sekarang yuk lanjut soal nomor 4. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di-pause dulu videonya, lalu ditulis pelan-pelan. Soal nomor 4, sebutkan 3 contoh bentuk kehadiran Allah melalui alam semesta. Tanda seru. Pak Sam ulangi, kalau kecepatan di-pause ya videonya. Sebutkan 3 contoh bentuk kehadiran Allah melalui alam semesta. Tanda seru. Tadi ada banyak contoh Pak Sam sebutin. Sekarang anak-anak sebutkan 3 aja. Coba. Ya, di-pause dulu videonya, langsung dijawab ya. Soal sudah ditulis tadi dan sekarang dijawab. Kalau sudah, kita lanjut lagi ya. Tadi Pak Sam bilang udah siapin Alkitab. Sekarang kita buka Alkitabnya di kitab Mazmur. Yo, buka Alkitabnya di kitab Mazmur. Ayo, udah kelas 4, sudah harus bisa buka Alkitab ya. Mazmur pasal 8. Yo, Pak Sam tungguin. Mazmur pasal 8, kita mau baca ayat 1 sampai 9. Ya, Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 9. Ya, anak-anak, kita baca sama-sama ya. Setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Gitit. Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ya, tadi sampai ayat 10 ya. Nah, anak-anak, tadi kita lihat dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 9 ini merupakan ungkapan syukur seorang bernama Daud. Kenapa Daud bersyukur? Karena Allah mempercayakan manusia untuk mengelola semua ciptaannya. Ya, manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi dari ayat yang kita baca tadi dikatakan apa? Tuhan memberikan seluruh alam semesta ini kepada manusia supaya manusia bisa merawatnya. Ya, jadi perhatikan Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 9 merupakan ungkapan syukur Daud atas kepercayaan yang Allah berikan kepada manusia untuk mengelola ciptaannya. Ya anak-anak, sekarang ditulis yuk. Soal nomor 5. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di-pause dulu videonya lalu ditulis pelan-pelan. Soal nomor 5. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 9 merupakan ungkapan syukur atas kepercayaan yang Allah berikan kepada manusia untuk mengelola ciptaannya. Pak Sam ulangi, kalau terlalu cepat di-pause dulu. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 9 merupakan ungkapan syukur
atas kepercayaan yang Allah berikan kepada manusia untuk mengelola ciptaannya. Ya, tadi Pak Sem udah bilang, ini ungkapan syukur siapa? Ya, di pause dulu, ditulis yuk jawabannya, diisi. Kalau sudah, ya, lanjut dengarkan penjelasan Pak Sem. Jadi, dari Mazmur pasal 8 ayat 1-9 tadi sekali lagi, intinya apa? Tuhan memberikan seluruh alam semesta ini kepada manusia supaya manusia bisa mengelolanya dengan baik. Jangan sewenang-wenang. Apa itu sewenang-wenang? Semau-maunya, nggak dirawat, malah dihancurkan. Ya, tidak boleh, tetapi harus dirawat. Ya, anak-anak apakah sudah merawat alam pada hari ini? Ayo, buang sampahnya apakah sudah pada tempatnya? Apakah suka menyiram bunga? Ayo. Kita lihat ya, jadi alam semesta ini diberikan kepada manusia untuk dirawat. Tuhan mempercayakannya kepada manusia. Ya, contohnya apa tadi? Dari Mazmur pasal 8 ayat 1-9. Ya, ada contoh-contoh binatang yang disebutkan. Ada kambing, ada domba, ada lembu, ada sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Ya, jadi semua binatang ini dan yang lainnya diberikan semuanya oleh Tuhan untuk manusia supaya apa? Dirawat dengan baik. Ya, jangan sampai punah. Ya, jangan sampai hancur alam ini. Ya, anak-anak, sekarang ditulis yuk soal nomor 6. Kalau Pak Sem terlalu cepat, di pause ya videonya. Lalu ditulis pelan-pelan soal nomor 6. Sebutkan 3 macam hewan yang disebutkan dalam Mazmur 8 ayat 1-9 yang diberikan Tuhan untuk dikuasai manusia. Tanda seru. Sekali lagi nomor 6. Sebutkan 3 macam hewan yang disebutkan dalam Mazmur 8 ayat 1-9 yang diberikan Tuhan untuk dikuasai manusia. Tanda seru ya. Tadi Pak Sem udah sebutkan beberapa hewannya. Sekarang ditulis 3 aja, dipilih. Anak-anak, kalau sudah, di pause ya videonya, langsung ditulis jawabannya. Ya, nomor 6 soalnya sudah, jawabannya sudah. Jadi kita lanjut lagi ya. Manusia diberi kuasa oleh Tuhan untuk memelihara ciptaan Tuhan. Tetapi bukan berarti manusia bisa bertindak sewenang-wenang. Ya, nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal-asalan. Ya, menebang pohon sembarangan, membakar hutan. Ya, kemudian menangkap ikan sampai habis. Ya, membunuh hewan-hewan yang langka. Itu sewenang-wenang, tidak boleh ya, tetapi harus dilestarikan, dirawat dengan baik. Ya, jadi manusia diberi kuasa memelihara ciptaan Tuhan, tetapi bukan berarti manusia bisa bertindak sewenang-wenang. Lanjut yuk, soal nomor 7, ditulis dulu pertanyaannya. Kalau Pak Sem terlalu cepat, di pause dulu ya, nggak apa-apa. Soal nomor 7, manusia diberi kuasa memelihara ciptaan Tuhan. Tetapi bukan berarti manusia bisa ... Sekali lagi soal nomor 7. Manusia diberi kuasa memelihara ciptaan Tuhan, tetapi bukan berarti manusia bisa ... Ya, tadi Pak Sem udah jelasin. Sekarang di pause, langsung dijawab ya. Habis tulis soalnya langsung dijawab. Ya anak-anak, yuk perhatikan lagi. Jadi kita melihat seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah.
Ya anak-anak, walaupun manusia diberikan kuasa untuk merawat setiap alam ini, ya manusia bisa membuat berbagai benda yang bagus, tetapi semuanya itu asalnya dari Tuhan. Ya, manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan bisa ciptain apa aja. Coba contohnya apa? Ya, keterbatasan manusia dalam pembuatan kursi kayu. Ya, kalau pembuatan kursi kayu gimana tuh? Manusia bisa membuat kursi kayu, tapi kayu berasal dari pohon. Dan pohon bisa bertumbuh karena apa? Karena Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan tidak menumbuhkan pohon, manusia tidak bisa membuat kursi kayu. Itu contoh. Contoh bahwa manusia terbatas, sedangkan Tuhan tidak terbatas, anak-anak. Ya, jadi lanjut ya, pertanyaan nomor 8. Jelaskan, kalau Kak Sam terlalu cepat, di-pause dulu lalu ditulis pertanyaannya pelan-pelan. Jelaskan keterbatasan manusia dalam pembuatan kursi kayu, tanda seru. Sekali lagi soal nomor 8. Jelaskan keterbatasan manusia dalam pembuatan kursi kayu, tanda seru. Ya, tadi Pak Sam udah jelasin ya. Ayo sekarang di-pause dulu langsung dijawab nomor 8. Ya anak-anak, kalau sudah kita lanjut lagi. Jadi kita sudah tahu ya, Tuhan memberikan alam semesta ini kepada kita untuk kita lestarikan, kita rawat, kita jaga kebersihannya ya. Tidak boleh dari hal kecil apa? Membuang sampah. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Ya, alam ini harus dirawat, tidak boleh sewenang-wenang. Tadi kita udah dengerin ya. Nah, kita pun harus bersyukur. Ya, sekali lagi melalui setiap ciptaan Allah yang indah, seluruh alam semesta kita bisa ingat bahwa Allah itu hadir. Allah yang menciptakan segala sesuatunya, ya, dan memiliki manfaat untuk kita. Kita harus bersyukur kepada Allah. Yuk ditulis soal nomor 9. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di-pause dulu videonya, ditulis pelan-pelan. Soal nomor 9. Sebutkan 3 contoh tindakan merawat alam yang bisa kamu lakukan, tanda seru. Sekali lagi soal nomor 9. Sebutkan 3 contoh tindakan merawat alam yang bisa kamu lakukan, tanda seru. Ya anak-anak, jadi apa tindakan merawat alam yang bisa anak-anak lakukan? Ya, tuliskan 3 aja. Di-pause dulu langsung diisi. Kalau sudah, kita lanjut nomor 10. Kalau Pak Sam terlalu cepat, gak apa-apa, di-pause dulu lalu ditulis soalnya pelan-pelan. Soal nomor 10. Tuliskan sebuah doa ucapan syukur karena Allah hadir dalam setiap hidup kita, tanda seru. Sekali lagi soal nomor 10. Tuliskan sebuah doa ucapan syukur karena Allah hadir dalam setiap hidup kita, tanda seru. Ya anak-anak, jadi nomor 10 ini ditulis doa yang baik ya. Doa itu berbicara dengan Tuhan. Ya, nggak boleh asal-asalan, kata-katanya harus yang baik. Ya kan, berbicara dengan Tuhan. Dan juga jangan lupa di akhir doa harus ditutup dengan kalimat apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gitu ya nanti doanya. Oke, di-pause dulu, ditulis ya doanya. Kalau sudah, lanjutkan lagi ya, dengarkan yuk. Jadi anak-anak tugasnya itu ya ada 10 nomor. Nanti dilengkapi lagi setelah video ini selesai ya. Jangan dimatikan dulu, kita mau berdoa dulu ya. Nah, Kak Sam ingatkan,
Jadi nanti kalau sudah lengkap dikerjakan, anak-anak boleh foto tugasnya. Kemudian setelah difoto diperiksa dulu udah lengkap belum. Fotonya jangan sampai kabur, jangan buram. Kalau sudah bagus fotonya, dikirimkan ke Pak Sam untuk diperiksa dan dinilai ya. Oke, seperti itu. Dan juga setelah berdoa nanti, jangan lupa isi absennya. Isi absennya caranya gampang. Tulis di kolom komentar di bawah ini. Pertama, nama lengkap. Kedua, asal sekolah. Ketiga, kelasnya. Kalau kelas 4 cuma satu kelas, tulis kelas 4 aja. Kalau ada kelas A, tulis kelas 4A atau 4B gitu ya. Dan yang keempat, tulis satu kalimat pelajaran apa yang didapatkan dari video pembelajaran ini. Ya, Pak Sam ulangi untuk absennya nanti nama lengkap, asal sekolah, kelas, kemudian satu kalimat pelajaran apa yang didapatkan dari video pembelajaran ini. Ya anak-anak, kalau sudah beres-beresnya nanti ya kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, doa tutupnya, doa penutup tidak usah diikuti ya. Pak Sam aja yang berdoa untuk anak-anak, tetapi anak-anak tetap sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami telah selesai menyampaikan firman-Mu. Kami telah selesai mempelajari firman Tuhan, bahwa Allah Maha hadir. Sungguh Allah Maha hadir dalam kehidupan kami. Walaupun anak-anak tidak bisa melihat Allah secara langsung, tetapi kami belajar bahwa ketika kami melihat alam semesta ini, kami ingat bahwa Tuhanlah yang menciptakan semuanya, dan Tuhan pun mau kami bisa melestarikan, merawat alam ini Tuhan. Terima kasih, kami manusia yang terbatas, tetapi kami bersyukur punya Allah yang tidak terbatas, yang bisa menolong kami setiap saat. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak, berkati keluarga mereka, jauhkan dari segala penyakit, dari segala kecelakaan, dari segala hal jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami pun bersyukur pelajaran bisa selesai pada pagi hari ini. Dan akhirnya anak-anak, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, pembelajaran sudah selesai. Jangan lupa tulis absennya di kolom komentar dan kirim tugasnya kalau sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.